Kita semua tahu. Dan kita semua menggunakan senjata itu. Namun terkadang ada sebagian manusia yang lalai dalam menggunakan senjata itu, sehingga senjata itu tidak berguna bagi dia. Senjata itu adalah senjata setiap orang yang beriman. Itu doa. Dalam menghadapi segala permasalahan, doa adalah solusi yang paling dekat dan paling cepat. Apalagi Allah telah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa kepadaku, minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Kita ini kalau bicara dengan Sang Pencipta, janji Allah itu tidak pernah luput. Tapi kalau ada masalah dengan doa-doa yang kita panjatkan, berarti masalahnya diri kita. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa bila dia berdoa. Artinya seorang hamba dituntut untuk berdoa dan memohon. Allah tuh tahu dengan kepentingan kita. Allah itu lebih faham daripada orang tua kita dengan kebutuhan kita. Apa yang terbetik di hati kita, Allah mengetahuinya. Tapi kita diperintahkan untuk berdoa dan memohon. Dan antum lihat bagaimana utusan-utusan Allah yang mereka memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, mereka terus berdoa. Kau lihat Nabi Ayub alaihi salam, apa kata Allah tentang dia? Tatkala bertahun-tahun ditimpa petaka, ditimpa penyakit yang sangat menjijikkan, dia mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub mengatakan, menyeru Rabb. Dia tahu bahwa pemilik langit dan bumi ini, pemilik ikan-ikan di lautan, pemilik pepohonan di hutan, pemilik jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini adalah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Maka Ayub mengatakan, anni massani ad-dur, aku tertimpa sebuah penyakit, satu hal yang berbahaya buat diriku, dan engkau adalah arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling pengasih di antara semua hamba-hamba yang masih. Ayub berdoa. Nabi Nuh sebelum Ayub alaihissalam, tatkala mendapatkan jalan buntu mendakwai kaumnya, 950 tahun mengajak kaumnya, beliau sudah jenuh, sudah lelah. Lalu dia mengatakan, wa qala Nuh rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan tinggalkan satu pun dari orang-orang kafir di muka bumi ini berjalan-jalan, tidak ada. Allah hilangkan, tidak satu pun ada orang kafir di masa Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah. Dan Nabi Musa tatkala dikejar-kejar Fir'aun, tatkala tentara Fir'aun dan pasukannya sudah dapat dilihat, falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan ini saling melihat, pasukannya Fir'aun dan Bani Israel, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi Musa berkata, kita habis, kita bakal dibantai sama Fir'aun, udah kelihatan nih pasukannya. Apa kata Nabi Musa? Dengan penuh keyakinan dan husnudzan kepada Rabbul Alamin, Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, nggak mungkin, sekali-kali nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita. Sesungguhnya bersamaku Rabbku
Inna ma'iya rabbi sayahdin. Pasti dia akan kasih petunjuk sama aku. Dan betul. Itu lautan yang tidak pernah terbelah sebelumnya. Tahu-tahu terbelah menjadi jalan yang kering menuju tempat pelarian. Subhanallah. Dan senjata ini pun terus digunakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, dikala 313 orang menghadapi 1000 pasukan dengan senjata lengkap, beliau persiapkan pasukannya. Beliau bermusyawarah dengan mereka. Beliau menata dengan rapi. Lalu beliau pergi di tempat yang tinggi, yang memang sudah disediakan sebagai tempat Nabi SAW, namanya Arish. Semalam suntuk, beliau angkat tangan bermunajat kepada Allah. Beliau angkat tangannya sampai selendang yang beliau pakai itu jatuh. Beliau angkat tangannya, Abu Bakar di belakangnya berulang kali mengangkat selendang itu ke pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Nabi dengan penuh pengharapan mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah. Ya Allah, janji yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kaumku, kalau sahabat-sahabatku hari ini habis, dihabisi oleh orang-orang kafir, maka la tu'bad fil ard. Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Allah kabulkan doanya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta tolong kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan apa yang kalian minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Sejatinya ibadah itulah doa. Jadi tatkala kita bermunajat, memohon kepada Allah, itu doa. Itu tuh ibadah. Bagaimana dengan salat kita? Salat kita dari awal sampai akhir doa dan permohonan. Kita mohon sama Allah Jalla Jalla, tidak berhenti. Doa itu ada yang berupa permintaan kepada Allah. Ada doa yang bukan permintaan saja, tapi amal perbuatan kita. Sejatinya permohonan kepada Sang Pencipta. Wal ajiz man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah bukan orang yang sakit-sakitan. Orang yang paling lemah bukan orang yang kurus, bukan orang yang miskin, tapi orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Jemaah, Allah berjanji mau ngasih, tapi kau nggak datang sama Allah. Kau nggak minta sama Allah. Umar bin Khattab mengatakan, Inna la nahmilu hammal ijabah. Kita ini tidak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena kita yakin Allah akan mengabulkan doa. Yang jadi beban buat kita, kata Umar bin Khattab, wa innama nahmilu hammad du'a. Yang jadi beban itu doa itu sendiri. Fa idza ulhimna du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau Allah ilhamkan kepada kita, Allah bimbing kita untuk bisa berdoa, maka di situ ada jawaban dari doa itu. Haibati fillah, rahimakumullah. Para sahabat banyak berdoa karena yakin semua doa dikabulkan. Tapi doa itu ada etikanya. Antum pelajarin tuh etika berdoa. Bagaimana seharusnya kau memohon kepada Sami'un Alim, kepada yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bagaimana caranya? Kau pelajari. Doa itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sebagaimana orang yang sholat, kalau syarat sholat itu tidak terpenuhi, nggak diterima sholatnya. Jangan pernah menyalahkan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika doamu tidak dikabulkan, mungkin tuh kau tidak mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa. Kemudian doa itu ada penghalang-penghalangnya. Apabila syarat sudah dipenuhi, etika sudah dijalanin, tapi ternyata
ada dinding yang menghalangi doamu untuk dikabulkan, maka nggak dikabulkan sama Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan, doa itu seperti sebuah pedang. Pedang itu tidak hanya karena tajamnya aja. Ketika kurban, orang-orang pada motong, pisaunya tajam, tapi tangan yang memegang lemah. Bisakah dia menyembelih hewan kurban? Nggak bisa. Dia potong berulang kali, tersiksa tuh hewan kurban. Masalahnya bukan di pisau, tapi di tangannya. Baik, tangannya kuat, gagah, pisaunya tajam, tapi hewan kurbannya nggak mati-mati. Kenapa? Karena hati yang memegang pisau itu lemah. Gemetaran dia pegang pisau. Dia mau pegang, padahal tangannya kekar aja. Masalahnya di mana? Di hatimu. Secara ketajaman dan secara kekuatan kita tahu tanganmu kuat, tapi hatimu tidak kuat.